Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif ini kita sudah sampai pada pertemuan 2. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang KD, kompetensi dasar. Jadi kompetensi yang harus kalian kuasai setelah melihat video ini adalah memahami garis-garis yang digunakan pada gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garisnya. Dan juga dapat membedakan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garisnya. Lanjut, garis gambar pada gambar teknik itu apa aja sih? Macam-macamnya. Yang pertama ada garis tebal. Ukurannya, jadi ukuran tebal garis yang pertama itu yang saya tulis pertama ini itu untuk kertas A4, A3, A2. Sedangkan garis tebal yang kedua yang saya tulis setelah dan ini itu digunakan untuk kertas A1 dan A0. Yang pertama ini ada garis tebal. Garis tebal ini ukurannya sekian, digunakan untuk garis benda yang kelihatan dan garis tepi. Garis benda yang kelihatan itu maksudnya ketika kita akan menggambar misalkan mur atau baut, benda murnya itu menggunakan garis tebal. Garis tepi itu garis tepi batas kita menggambar, itu namanya garis tepi. Lanjut yang kedua adalah garis tipis. Ukurannya sekian, digunakan untuk garis gambar yang dibayangkan ada garis ukuran, garis arsir, garis bentangan. Jadi garis ukuran, cirinya gambar teknik itu gambarnya mempunyai ukuran. Jadi ukurannya itu menggunakan garis tipis. Atau mungkin ada arsiran pada gambarnya, itu juga menggunakan garis tipis. Yang ketiga adalah garis tipis bergelombang. Ini digunakan untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian. Misalkan kita akan menggambar persegi, tetapi perseginya itu tidak dipotong secara utuh, tapi hanya dipotong sebagian, misalkan dipotong seperempatnya aja. Itu menggunakan garis tipis bergelombang. Yang berikutnya adalah yang keempat, garis gores atau nama lainnya garis putus-putus. Ini untuk garis benda yang tidak terlihat. Biasanya untuk permukaan benda yang kita gambar itu misalkan tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, pada saat permukaan bendanya itu rendah, itu kan tidak terlihat kalau kita melihatnya dari sisi samping. Nah, itu menggunakan garis putus-putus. Garis bertitik tipis itu digunakan untuk garis sumbu. Ada yang tahu kalian garis sumbu itu garis yang bagaimana? Jadi misalkan kita menggambar sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita bagi dua, pas tengah-tengahnya. Nah, itu namanya garis sumbu. Yang berikutnya adalah garis bertitik tipis dengan ujung ditebalkan. Ini hampir sama dengan garis sumbu, tetapi ujung kanan dan ujung kirinya atau pas lekukannya ini tengah-tengah itu ditebalkan. Ini untuk garis batas mengiris atau memotong. Kalau yang tadi itu memotong sebagian, kalau ini memotong atau mengiris secara utuh, itu menggunakan garis bertitik tipis dengan ujung ditebalkan. Yang terakhir adalah garis bertitik tebal untuk garis pekerjaan yang akan dilanjutkan. Nah, ini contoh gambar teknik. Jadi ini sudah ada nomor-nomornya. Nomornya tadi itu sesuai dengan urutan yang saya jelaskan sebelumnya. Ini yang pertama ada 1A. Nah, ini untuk bendanya. Jadi yang tebal ini biar kelihatan bendanya itu bentuknya seperti apa, itu menggunakan garis tebal. Dan juga garis tepi. Nah, garis batas pinggir gambar kita itu juga garis tebal. Ini 1 garis tebal. Yang kedua, nah, ini mesti ada ukurannya. Yang garis ukuran itu ditandai dengan tanda panah ini. Itu nomor 2, itu menggunakan garis tipis. Yang ketiga, tipis bergelombang. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini dipotong sebagian.
garis gores putus-putus untuk benda yang tidak kelihatan. Jadi antara permukaan yang ini, yang kelihatan yang tebal ini, dengan yang di belakang ini, itu tidak sama. Jadinya, biar tahu kalau ini permukaan yang garis putus-putus itu lebih rendah daripada ini, itu kita menggunakan garis putus-putus. Jadi ini permukaannya lebih rendah daripada yang ini. Terus ada garis sumbu yang 5. Nah, kalau saya nyebutnya itu garis tengah. Jadi misalkan ada benda pas tengah-tengah kita bagi, itu namanya garis sumbu. Garis bertitik tipis dengan ujung ditebalkan. Ini contohnya, ujungnya tebal. Tuh. Ini adalah contoh-contoh dari gambar teknik hasilnya. Ini adalah gambar piston. Oke. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan latihan soal pada web yang sudah disediakan oleh sekolah. Terus belajar, jangan lupa bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.